I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a life worth. Oke, baik. Jumpa lagi bersama saya Tole dalam acara Diskominfo Menyapa pagi ini. Ya, baik pemirsa Maluku Barat Daya, topik pagi kita kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan pentingnya tryout dan pendampingan peserta seleksi P3K. Nah, telah hadir di studio pagi ini Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Barat Daya, Pak Neles Nyartutu. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat datang. Ya, apa kabar Pak? Baik. Ya, puji Tuhan. Ya, narasumber kedua kita yang akan menemani kita dalam bincang-bincang pagi ini, Ketua Angkatan Muda GPM Daerah Pulau Leti Mualakor. Selamat pagi Bung Yanoa. Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Shalom. Baik. Ya, baik. Para pemirsa Maluku Barat Daya, kita akan bersama-sama mengupas terkait dengan pentingnya tryout dan pendampingan peserta seleksi P3K. Langsung saja saya bertanya kepada Kepala BKPSDM. Iya Pak, ini terkait dengan rekrutmen P3K dan CPNS di tahun ini. Apa saja ya yang akan dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini BKPSDM untuk seleksi P3K atau CPNS di tahun ini? Terima kasih atas pertanyaan yang disajikan dan mohon izin kita mungkin menjelaskan ini terkait dengan rencana untuk perekrutmen P3K dan seleksi CPNS tahun 2022 mendasari akan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu nomor B/12M/M.SM.01.00/2022 tanggal 13 Juni tahun 2022 itu tentang pembukaan aplikasi informasi untuk pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Adapun batas waktu pengusulan untuk Kabupaten Maluku Barat Daya itu mulai dari tanggal 4 Juli sampai dengan 13 Juli 2022. Sehingga berdasarkan surat Menpan RB tersebut di atas, maka atas kerjasama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Barat Daya dan bagian organisasi Setda Kabupaten Maluku Barat Daya, maka kerja keras kami lakukan untuk menjawab surat Menpan RB tersebut di atas dengan penetapan kuota pengusulan formasi berdasarkan surat Bupati Maluku Barat Daya nomor 800.4 Datar 128.2022 tentang usulan formasi untuk seleksi P3K tahun 2022 yang dapat kami rinci sebagai berikut. Formasi yang diusulkan kemarin itu 1.480 yang dibagi dalam satu tenaga guru itu sebanyak 605 formasi, 650 formasi. Kemudian dua itu tenaga kesehatan itu sebanyak 250 formasi, dan yang ketiga adalah tenaga teknis sebanyak 580 formasi. Demikian Pak Tolek. Iya. Baik, jadi di tahun 2022 ini dipastikan ada penerimaan atau seleksi CPNS atau P3K ini Pak? Iya, direncanakan tahun 2022 ini khusus untuk seleksi P3K guru, seleksi P3K kesehatan maupun tenaga teknis. Iya, kira-kira berlangsung seleksinya itu pada bulan apa Pak? Ini terkait dengan penetapan waktu pelaksanaan seleksi P3K. Ini kita dasarkan pada keputusan
Menpan RB yang sampai dengan saat ini belum disampaikan ke provinsi maupun kabupaten kota, sehingga terkait dengan penetapan kuota dan pelaksanaan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi P3K untuk tahun 2022 ini untuk sementara belum bisa kami laksanakan karena belum ada surat resmi dari Menpan RB. Baik. Iya, Pak Neles, kita berkaca dari beberapa tahun lalu ketika pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya diberikan kuota dalam menyeleksi P3K yang begitu besar, mungkin sekitar 600 lebih ya. Iya. Namun dalam realita yang terjadi ketika seleksi itu berjalan, lalu hasilnya itu pemerintah Maluku Barat Daya itu hanya 2 orang yang lulus waktu itu ya. Iya, Pak. Sebenarnya apa yang menjadi kendala bagi para peserta seleksi P3K di Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga hanya 2 orang yang pada saat itu bisa lulus seleksi P3K, padahal peluang yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB itu sangat besar, tetapi kenapa hasil yang kita dapatkan, Maluku Barat Daya dapatkan itu cuma 2? Oke, terima kasih Pak Tolek. Saya mungkin menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pengalaman kita tahun 2021 yang lalu, di mana pelaksanaan seleksi P3K khusus untuk tenaga guru itu kami dari BKD tidak pernah dilibatkan. Nanti pada saat seleksi dan hasil akhirnya itu pemberkasan itu lalu baru dilakukan pemberkasan melalui BKPSDM, sehingga lalu memang tahun kemarin itu kuota yang disediakan oleh Menpan RB ke Kabupaten Maluku Barat Daya itu sebanyak 680 formasi. Ternyata dalam pelaksanaan seleksi P3K guru kemarin itu tahap pertama yang lulus 2 orang, kemudian yang tahap keduanya itu lulusnya 70 sekian dari 680 formasi yang disediakan. Ini memang sangat memalukan untuk kita dan sangat mengecewakan juga buat pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Terkait dengan ketidaklulusan yang begitu besar ini menandakan bahwa kesiapan kita khusus untuk teman-teman pencari kerja ini ada banyak yang belum memahami IT, kemudian kecekatan dalam penggunaan IT itu juga sangat fatal. Ini pengalaman kemarin kan ada sama sekali yang cuma bisa bermain kursor saja. Nanti diarahkan oleh teman-teman pengawas itu dulu bisa jalan. Tidak seperti kabupaten kota yang lain yang memang ya sudah siap untuk pelaksanaan seleksi P3K. Oh begitu Pak. Jadi salah satu kendalanya mungkin dalam memahami IT, pengoperasiannya ketika mengikuti seleksi. Tapi mungkin saja kita tidak mengabaikan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak atau saudara-saudara kita di Kabupaten Maluku Barat Daya. Mereka punya kemampuan IQ yang bagus, tetapi mungkin dalam penguasaan IT-nya yang masih rendah. Iya. Baik, Pak Neles, apa saja langkah-langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi kejadian atau peristiwa yang tahun-tahun lalu yang sudah dilalui untuk meningkatkan kualitas persiapan-persiapan saudara-saudara kita yang akan berkompetisi di seleksi P3K di tahun 2022 ini, sehingga nanti kuota yang akan diberikan oleh Menpan RB itu paling tidak ada capaian-capaian yang baik, tingkat presentasinya itu meningkat, mungkin saja bisa mencapai 100% atau di bawah. Jangan sampai terulang lagi seperti tahun-tahun yang lampau. Apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini BKPSDM itu sendiri? Iya, terima kasih Pak Tolek. Ini terkait dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja kita yang ada baik di ibu kota kabupaten maupun yang ada di kecamatan dan desa. Ini terima kasih banyak terkait dengan pembangunan akses
internet, jaringan internet yang dilakukan oleh teman-teman dinas Kominfo baik di kecamatan maupun di desa di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman pencari kerja. Yang sekarang kita kembalikan ke teman-teman kita, apakah mereka harus berusaha untuk membuka diri terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi atau tidak. Ini contoh pengalaman kemarin yang 2021 kan banyak yang memang untuk kecepatan dalam menjawab pertanyaan yang disajikan itu memang lamban diakibatkan karena memang kurang kemampuan mereka untuk melihat perkembangan IT sepanjang ini. Akhir-akhir ini memang yang kita lihat ini cuma ya ansi kita main Facebook. Tapi untuk mempersiapkan diri terkait dengan P3K itu sama sekali tidak ada. Sehingga lalu dengan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan oleh teman-teman dari Angkatan Muda daerah Pulau-Pulau Letimo Lakor terkait dengan tryout yang akan dilaksanakan ke depan ini sangat membantu pemerintah daerah maupun teman-teman pencari kerja untuk dapat mempersiapkan diri secara dini dalam menghadapi rencana pelaksanaan seleksi P3K yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah lewat surat edaran yang nanti disampaikan oleh Menpan RB kepada setiap provinsi maupun kabupaten kota dalam pelaksanaannya. Kemudian terkait dengan persyaratan-persyaratan juga itu ada di dalam keputusan Menpan RB itu. Semua diatur di dalam situ. Jadi dalam pelaksanaan seleksi maupun persiapan penjadwalan dan lain-lain itu kita sesuaikan dengan surat resmi dari Menpan RB. Tidak lalu kita mengada-ada karena semua pelaksanaan kegiatan itu berdasar pada surat edaran itu. Jadi mungkin itu. Iya. Baik, terkait dengan kerjasama yang dibangun bersama dengan Angkatan Muda daerah Pulau Letimo Lakor, saya langsung saja dengan Bung Yani. Ya, Bung Yani, apa yang melatar belakangi Angkatan Muda daerah untuk bergandengan tangan dengan pemerintah daerah Maluku Barat Daya untuk melakukan tryout dalam hal mempersiapkan generasi-generasi atau teman-teman dan saudara-saudara kita pegawai kontrak yang ada di Maluku Barat Daya ini. Silakan. Baik, Bung Tolek, makasih atas kesempatannya. Jadi kami dari AMBPM mau merunut dulu isu yang sebenarnya isu besar di negara ini yang juga terjadi di kabupaten ini. Isu besarnya adalah ada ketidakseimbangan antara angkatan pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Itu juga terjadi di wilayah kita di MBD. Sektor swasta yang belum berkembang ini membuat animo masyarakat kita atau para pencari kerja lebih mengarahkan pilihannya ke PNS, bahkan pegawai kontrak daerah. Nah, kita sendiri tahu sejak kabupaten ini berdiri sampai hari ini berapa banyak pegawai kontrak yang ada di semua SKPD atau PD yang membebani begitu besar anggaran APBD kita di kabupaten ini. Yang harusnya anggaran itu masih bisa dipakai untuk membangun. Saya tahu bahwa sejak MBD ini berdiri sampai hari ini cukup banyak anggaran pemberdayaan yang sudah dikucurkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk wilayah kita. Bahkan mulai 2015 itu dana desa sudah membantu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan yang cukup banyak. Tapi kenyataan hari ini, animonya masih tetap saja pada dunia pemerintahan atau kepegawaian. Sekarang kita tidak bisa mundur dengan kondisi ini. Kemudian yang kedua, latar belakang yang kedua yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban, bahwa pengalaman tahun 2021 itu menampar wajah kita semua, wajah pemerintah daerah, wajah generasi muda di MBD ini. Karena apa? Dari dulu generasi MBD atau Selatan Daya pada saat itu sebutannya itu merupakan generasi atau orang-orang petarung, fighter, yang bahkan
menjadi pemenang di negeri orang. Ya, tidak, kita tidak bisa memungkiri. Hari ini kita bertarung di negeri sendiri, kita kalah telak, dan itu menampar wajah kita sebagai generasi-generasi Maluku Barat Daya atau Selatan Daya. Itu menjadi catatan buruk bagi kita semua yang harus kita pikirkan. Ada apa? Apa yang kurang dengan ini? Ya, kemudian yang kedua, di bulan Mei 2022 keluarlah edaran Menpan RP lagi terkait dengan penghapusan tenaga honorer pada instansi pemerintah. Membuat kita semua gelisah. Angkatan Muda GPN gelisah, GMNI gelisah. Dan kami membangun komunikasi pada satu titik temu ada satu pikiran yang sama, yaitu generasi kita tidak bodoh. Iya. Orang-orang kita bukan orang bodoh. Secara mereka mampu. Ya, pada lulusan-lulusan yang keluar dari semua kampus mereka punya kemampuan dan banyak prestasi yang mereka dapat. Tapi ketika bertemu dengan kondisi real pada saat seleksi, kita kalah. Berarti ada sesuatu yang salah di sini atau sesuatu yang kurang di sini. Kita bersepakat dalam satu pikiran bahwa ternyata kemampuan IT dan juga biasa melakukan itu bisa mengubah ini. Salah satu solusi dari sekian banyak solusi yang akan ditawarkan oleh orang lain. Tapi kami, AMGPN bersama GMNI pada saat itu, GMNI Tiago, bertemu pada satu titik bahwa ketong harus bikin latihan untuk adik-adik dan saudara-saudara. Iya, karena jadi kita Angkatan Muda bergandengan tangan bersama Angkatan Muda dengan dan OKP yang lain ya, GMNI kita bersepakat untuk ada dalam satu payung, yaitu AMGPN. Dan kita lanjutkan hasil keputusan itu dengan mengusulkan kepada pimpinan daerah dalam ini Pak Bupati pada saat itu. Bagaimana apresiasi dari pemerintah daerah saat itu? Ya, pada saat kami sampaikan usulan salah satu solusi dari semua solusi yang akan ditawarkan, pimpinan daerah merespon sangat positif dan memberikan dorongan penuh untuk kami untuk berkarya, bekerja semampu kami untuk menyiapkan itu. Ya, kemudian kita sepakat bahwa harus dilakukan tryout atau latihan dan bimbingan atau istilah lain simulasi dan lain-lain istilahnya yang bisa membantu calon-calon pencari kerja ini untuk terbiasa melakukan seleksi ini. Karena kami yakin bahwa kita bisa karena kita biasa. Kalau kita biasa melakukan pasti kita bisa. Apapun sulitnya. Kalau kita terbiasa melakukan, pasti kita bisa melakukan. Saya kira itu latar belakangnya. Iya. Jadi sebagai organisasi Angkatan Muda Gereja Transformasi Maluku yang menaungi bahwa BPM mempunyai beban moral untuk melihat generasi yang muda, tetapi orang-orang yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan di Barat Daya ini untuk bisa mempersiapkan diri dalam ada tryout atau ada seleksi kegiatan yang dilakukan oleh Angkatan Muda kolaborasi sama OKP yang lain dengan pemerintah Kabupaten Barat Daya. Nah, terkait dengan seleksi persiapan yang dilakukan, yang sudah dilakukan dalam persiapan tryout di beberapa tahapan ini. Baik, betul. Jadi tentunya tahapan kami di organisasi itu kan harus sesuai dengan tahapan konstitusi organisasi. Dan kami memulai dengan penetapan pada NPPD, penetapan program NPPD dan rekomendasi yang harus dikeluarkan di NPPD yang harus kita pengurus daerah sebagai mandataris dari NPPD itu harus menjalankan perintahnya. Dan kita sudah tetapkan dan mengakomodir semua kader-kader GMNI itu di dalam kepanitiaan bergabung dengan AMGPN dan kita sudah bekerja. Yang tahap pertama adalah kita menyiapkan koordinasi dengan pimpinan daerah dan OPD-OPD terkait apa yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, penggalangan dana. Penggalangan dana kami lakukan. Kenapa? Pada saat kami bertemu dengan Pak Bupati, kami sudah sampaikan. Kami tahu bahwa di APBD sudah tidak mungkin
kita masukkan ini untuk didukung oleh pemerintah. Dan kami siap mencari dana, karena itu kebiasaan kami, ya. Iya. Mencari uang untuk kita melaksanakan itu. Ya, kira-kira berapa target dana yang dibayarkan untuk bisa membiayai tryout ini? Tor yang kita susun itu kira-kira 80. Kita gunakan 80. Itu sudah termasuk untuk biaya pencetak soal atau yang membuat soal? Jadi itu termasuk di dalam pelatihnya. Kita bayar. Pelatih yang kita bayarin bukan lembaga, ya, independen. Orang-orang yang punya kapasitas yang bisa memahami kondisi kita. Kalau kita pakai lembaga misalkan dari BKN cukup besar anggaran, di atas 100 juta kita membayar mereka pengalaman. Kami setelah mengetahui informasi itu, kami langsung melakukan pendekatan beberapa orang yang memang punya kapasitas untuk itu dan mereka menyanggupi dengan biaya yang kami tawarkan. Dan sampai hari ini masih deal dan sudah siap untuk membantu kami di sini. Kemudian tahapan itu selesai dengan para pelatih, kemudian konsolidasi peserta, calon peserta. Kita konsolidasi melalui media-media maupun ibadah-ibadah kita konsolidasi. Ternyata pada tahapan awal itu ada 1.600 lebih calon pendaftar untuk trial. Dan kita akan masuk itu pada pendataan awal yang sudah masuk di panitia. Nah, nanti kita arahkan masuk ke link yang sudah disiapkan melalui tahapan mulai dari pendaftaran itu sampai hari ini ada 300 sekian. Ya, kita masih punya waktu sampai tanggal 11 untuk penutupan. Tapi target kita dari panitia kemarin ternyata sebenarnya hanya 500. Hanya 500 peserta kita punya target untuk trial. Ternyata animonya besar dan sampai di atas 1.500. Jadi ini dibuka secara luas, tidak lagi ada batasan 500 itu. Iya, jadi kita buka sebenarnya batas 500, tapi yang sudah mengirimkan nama dan mendaftar tidak mungkin kami tolak. Kami harus menyesuaikan karena ada keinginan besar dari generasi kita ini untuk mau maju. Tidak mungkin kita batasi. Dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Mudah-mudahan Tuhan berkenan, Tuhan membantu kita untuk menyelesaikan ini dan bisa mengakomodir semua dalam tryout ini. Ya, apakah proses pendaftaran ini khusus untuk tenaga kontrak di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya atau dia terbuka luas? Sejauh ini baru sebatas itu. Jadi pegawai kontrak yang ada di Pemda, baik yang ada di Leti Moalako maupun yang ada di luar Leti Moalako. Jadi hari ini ada animo dari Paba, dari Kisar juga merapat ke sini untuk mau mengikuti tryout ini. Dan kita sudah bicara dengan teman-teman kominfo kalau bisa secara virtual yang tidak sempat datang, mereka mungkin bisa mengikuti kuliah umum atau penjelasan umum, mungkin sedikit menambah pengetahuan. Tapi yang paling penting mereka hadir di sini kan? Karena dalam tahapan itu keinginan kita panitia adalah pengurus dan panitia adalah mereka mulai mengerjakan atau membiasakan diri mulai dari mendaftar sampai mengerjakan soal. Pada saat mengerjakan soal itu ada bimbingan di situ. Bagaimana menyelesaikan soal-soal ini dengan durasi waktu sekian, harus ada evaluasi di situ. Sehingga mereka juga tahu, oh ketemu kelemahan atau kelemahan kita ada di mana. Nah, itu tujuan sebenarnya dari kegiatan ini, untuk mereka berlatih melakukan seleksi sekaligus mengevaluasi diri. Kira-kira sudah sampai di mana kemampuan kita untuk menghadapi, dan kami menjemput bola ini walaupun edaran Menpan belum turun untuk terkait dengan seleksi ketiga tahap. Iya. Lalu harus menjemput. Bagaimana dengan persiapan nanti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kontrak di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibu kota atau yang jauh dari pusat Tiapur ini untuk mengikuti secara langsung? Apakah mereka disiapkan waktu khusus atau hari tersendiri untuk bisa mengikuti seleksi ini? Ya, jadi kita kasih kesempatan. Mereka kalau berkenan datang ke sini itu tetap pada rentetan hari yang sama. Jadi mulai tanggal 14 sampai tanggal 17. Nanti ruangnya mungkin berbeda. Ruangannya akan berbeda antara yang di luar Lemola dengan yang ada dalam Lemola. Kita pisahkan sehingga ada konsen-konsen di situ, konsentrasi di situ untuk melakukan latihan dan bimbingan di situ. Saya kira itu.
Ya, jadi saya tambahkan sedikit terkait dengan persiapan perangkat. Kami sementara membutuhkan itu ada yang sudah disepakati, itu ada 3-4 sekolah ditambah kampus, ya, PSDKU sifatnya. Kita gunakan semua dan hasil koordinasi sudah hampir fix. Cuma mungkin kita akan setelah ini akan melakukan pertemuan dengan Pak Wakil dan juga beberapa OPD yang terkait, sehingga ada dukungan lagi dari Pemda untuk menambah perangkat. Kalau memang ini tidak cukup, menambah perangkat. ya, mungkin kalau ini tidak cukup, kita masih membutuhkan itu. Kalau akhirnya nanti pesertanya membludak banyak dan kami kesulitan untuk itu. Untuk itu mungkin kami ingin untuk meminta lagi dukungan dari Pemda terkait dengan ini, dengan perangkat-perangkat. Ada SMA, SMK, SMP dan SD yang ada di Jakpur yang sudah bersedia, ditambah dengan kampus. Kalau memang itu masih kurang, pasti kami minta dukungan lagi dari Pemda untuk menambah perangkat untuk membantu kalau memang pesertanya akan membludak cukup banyak. Jadi Pak Tolek memang Iya. terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua Daerah ini terkait dengan perangkat. Ini pengalaman kita yang lalu. Ini khusus untuk perangkat itu kita selalu melakukan kerjasama dengan yang punya perangkat itu SMA Negeri Tiakur, Ya. kemudian SMK Negeri Tiakur, SD Negeri Tiakur, dan ada SMK Negeri WF. Itu yang bisa kita gunakan. Ketika misalnya dari perangkat yang tersedia ternyata masih kurang, itu kita butuh dukungan dari Pak Bupati. Ada surat resmi dari Pak Bupati ke pimpinan OPD untuk membantu meminjamkan perangkat yang ada di OPD untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Demikian Pak. Iya. Baik, jadi untuk mengakhiri perbincangan kita di saat ini, kita sudah boleh mendengar yang menjadi fokus kita bersama pentingnya tryout dan pendampingan peserta seleksi P3K ini. Para pemirsa, kita sudah sama-sama berbincang terkait dengan persiapan-persiapan lewat tryout yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Angkatan Muda dan OKP yang lainnya untuk mempersiapkan calon-calon peserta tes atau seleksi P3K ini. Semoga ini bisa didengar oleh seluruh pemirsa Maluku Barat Daya dan bisa disikapi dengan baik dan menindaklanjuti untuk bisa terlibat dalam proses tryout seleksi P3K yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Angkatan Muda dan OKP yang lain. Nah, menutup bincang-bincang kita ini, mungkin ada harapan-harapan yang akan disampaikan oleh Bapak-Bapak narasumber. Langsung saja dengan Bung Yani, apa harapan-harapannya ke depan? Ya, baik. Jadi harapan kami ada dua hal untuk Pak Pemda. Harapan kami. Yang pertama, hasil dari seleksi P3K ini akan kita evaluasi. Apakah solusi tryout ini berguna atau tidak? Kalau hasilnya bisa merubah hasil dari P3K, kami minta untuk Pemda bisa membantu setiap tahun harus membuat ini, ya, baik P3K maupun CPNS bisa terbantu dengan kondisi. Kemudian yang kedua, kami minta untuk Pemda bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk seleksi P3K ini. Karena yang kami baca pada beberapa berita, cukup banyak persyaratan yang harus disiapkan oleh peserta, bahkan yang akan dibantu juga oleh Pemda. Contoh, SK yang harus sesuai dengan permintaan. Ini kan harus bisa disinkronkan dan bisa dibantu, sehingga jangan sampai kita tryout ya mubazir, cuma-cuma kita tryout terakhir banyak juga yang tidak bisa ikut seleksi. Ya, itu yang menjadi kerinduan kami untuk meminta kepada Pemda kalau bisa lebih concern dan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan ini dan bisa membantu saudara-saudara adik-adik kita ini untuk bisa ikut serta dalam seleksi P3K. Lalu yang terakhir mungkin saya menghimbau untuk semua calon pencari kerja, tenaga kontrak, kalau bisa kita sama-sama mengikuti tryout ini untuk melatih diri kita.
Nanti lihat pada link-link yang ditampilkan oleh Kominfo maupun teman-teman panitia dan pengurus yang akan menampilkan secara online di medsos-medsos atau surat resmi kepada OPD-OPD, kalau bisa ikut. Sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita, kemampuan kita sebelum kita masuk pada seleksi itu sendiri. Mungkin itu, terima kasih banyak. Pak Tolek, mungkin dari saya, ini terkait dengan harapan-harapan kita. Ini berkaca dari hasil seleksi P3K guru di tahun 2021 yang lalu, memang itu sangat mengecewakan pemerintah daerah. Dengan demikian, maka ini harapan kita melalui tryout yang dilaksanakan oleh teman-teman dari AMGPM daerah Lemola dan OKP yang lainnya, ini menjadi perhatian serius dari teman-teman pencari kerja. Bukan sekedar ketong datang mengikuti tidak, tapi betul-betul ketong berusaha untuk mengerti dan memaknai apa yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tryout ini. Kemudian terkait dengan pemberkasan yang dilakukan kemarin-kemarin, ini untuk ketahuan bahwa pemberkasan yang dilakukan adalah itu tujuannya untuk pemetaan pegawai kontrak daerah, bukan pemberkasan yang sementara dilakukan ini, Pak. Bukan pemberkasan Untuk diangkat menjadi pegawai negeri P3K atau CPNS. Oh begitu. Pak. Permasalahan nanti kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pendaftaran yang dilakukan sekarang itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Apakah nanti ke depan ini yang bersangkutan masuk dalam P3K atau ke CPNS ataukah masuk lagi di outsourcing, itu menjadi keputusan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk menentukan itu. Sehingga terkait dengan pemberkasan yang dilakukan dari minggu kemarin sampai mungkin saat ini tetap dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk pemetaan jabatan tenaga kontrak daerah. Kemudian harapan kami terakhir, ya semoga lewat tryout yang dilaksanakan oleh teman-teman AMGPM daerah Letimolakor dan OKP yang lain ini dapat membantu teman-teman pencari kerja untuk bisa menjawab tantangan yang akan dihadapi ketika pelaksanaan seleksi P3K itu dilaksanakan untuk tahun 2022. Sehingga mungkin kuota yang nantinya akan disampaikan atau ditetapkan oleh Menpan RB kepada Kabupaten Maluku Barat Daya, kalau dapat mungkin dalam pelaksanaan seleksinya itu tidak lalu mencapai, tapi ya berusaha untuk sedikit mengangkat wajah daerah ini lewat keberhasilan yang dilakukan pada saat mengikuti seleksi P3K nanti. Sebagai contoh misalnya yang kuotanya sekitar dikasih mungkin oleh Menpan RB itu 600, ya paling kurang mungkin 580 atau 500. Iya. Itu yang kita harapkan. Jadi mungkin itu harapan dari kami, Pak Tolek. Iya, baik pemirsa Maluku Barat Daya, dengan adanya harapan-harapan dari kedua narasumber tadi, semoga ini menjadi semangat bagi kita para pencari kerja atau tenaga kontrak yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk lebih lagi mempersiapkan diri dalam segala hal. Belajar ilmu pengetahuan dan teknologi mesti menjadi kemampuan yang kita miliki sehingga kita bisa berkompetisi nanti bersaing dengan orang-orang di tempat yang lain untuk ada dalam seleksi P3K. Nah, oleh karena itu Angkatan Muda bersama pemerintah daerah sudah bekerja sama bergandengan tangan untuk membantu saudara-saudara, dan oleh karena itu jangan lupa untuk tetap melakukan pendaftaran, bergabung bersama mengikuti seleksi tryout yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Maluku Barat Daya dengan mengunjungi link-link yang sudah dibagikan dalam WAG atau sosial media berupa Facebook, Instagram dan lain-lain. Jangan sampai saudara-saudara tidak bergabung karena ini adalah kesempatan yang baik, kesempatan emas bagi teman-teman untuk bisa berlatih mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K ke depan nanti. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan kalmedo. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it.